Bangka Belitung, salah satu provinsi yang memiliki kekayaan yang melimpah, dari mulai hasil pertanian rempah-rempahan, tempat wisata yang begitu banyak, bahkan Bangka Belitung juga disebut sebagai provinsi penghasil tambang timah yang cukup tinggi. Mayoritas masyarakat Bangka Belitung berprofesi sebagai petani, tetapi ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, karena beberapa daerah dan desa yang ada di Bangka Belitung letaknya berada di pesisir pantai. Pada hari Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021 kemarin, kami melakukan kunjungan ke beberapa desa yang ada di Kecamatan Melawang, yaitu Desa Jadabahlin dan Desa Kimak. Masyarakat Desa Jadabahlin dan Desa Kimak, mayoritas penduduknya juga berprofesi sebagai petani, seperti menyadap getah karet, bertanam lada, sayur-sayuran, sawit, dan berbagai tanaman lainnya. Tetapi beberapa lahan yang ada di desa tersebut, sebagian lahannya ditanami tanaman perkebunan kelapa sawit oleh beberapa perusahaan tertentu. Tetapi beberapa masyarakatnya juga ada yang menanam sawit meskipun tidak begitu luas. Pada kunjungan kali ini, kami akan membahas salah satu komoditas saja, yaitu pada komoditas perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia industri, yaitu dapat menggantikan kelapa sawit sebagai sumber bahan baku utama. Perkebunan kelapa sawit ini menghasilkan banyak keuntungan, sehingga banyak hutan dan perkebunan lada dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kemudian ada manajemen perusahaan. Yang pertama ada perencanaan atau planning, di mana hal yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Perencanaan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP, di mana awal dalam melaksanakan kerja selama 1 tahun. Kemudian yang kedua ada rencana kerja operasional atau RKO, di mana meliputi pemilihan lokasi, pemasaran, penggunaan pupuk dan perawatan. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, di mana sekelompok orang yang bekerja sama untuk menjalankan usaha agar mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada pengawasan atau controlling, suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok bisa mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang terakhir ada pengevaluasian, di mana pengevaluasian tersebut adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian ada beberapa manajemen pada perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, manajemen produksi perkebunan kelapa sawit. Manajemen produksi tanaman merupakan awal yang penting dan mendasar bagi pengelola dan para pengusaha perkebunan kelapa sawit.
Manajemen produksi kelapa sawit berkaitan dengan pengelolaan kebun dari awal pembangunan hingga dihasilkannya tandan buah segar yang sampai di pabrik sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kemudian yang kedua ada manajemen risiko pada perkebunan kelapa sawit, di mana dalam menjalankan kegiatan usaha, banyak risiko yang dihadapi oleh petani maupun perusahaan, terutama dalam bidang produksi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman pada kebun perusahaan yaitu curah hujan, hama, penyakit, dan beberapa faktor lainnya. Kemudian yang ketiga ada manajemen pemasaran tanaman perkebunan kelapa sawit. Manajemen pemasarannya hanya melalui satu saluran pemasaran saja, yaitu dari petani langsung ke pengumpul dan pengumpul langsung ke agen atau perusahaan. Di beberapa tempat yang kami kunjungi, kami bertemu dengan beberapa petani, sembari menanyakan beberapa hal seputar perkebunan kelapa sawit. Banyak petani yang menanam sawit dengan menggunakan lahan yang tidak seluas lahan yang ditanam oleh beberapa perusahaan. Ada beberapa kendala yang dihadapi para petani sawit, mulai dari kekurangan pupuk, bahkan permasalahan seputar tenaga kerja. Para petani memanen tanaman kelapa sawitnya 1 kali dalam 2 minggu. Bahkan ada juga yang panen 1 kali dalam 1 minggu. Hasil panen petani kemudian langsung dijual kepada para pengumpul yang ada di desanya masing-masing. Para pengumpul mengambil hasil panen petani langsung ke lokasi pemanenannya, dan setelah itu, para pengumpul akan mensortir buah sawit terlebih dahulu sebelum dijual ke perusahaan kelapa sawit yang ada di daerah Sungai Liat.